إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك على المصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا والديه، سخط الله في سخط والديه. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Masirul muslimin dan mukminin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita masih dapat melaksanakan itu beribadah yang menjadi kewajiban bagi seorang muslim yang laki-laki, itu melaksanakan fardhu Jumat. Mudah-mudahan amal di Jumat ini, ibadah pada Jumat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita mari selalu sama-sama kita berselawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khatib tidak bosan-bosannya untuk menyampaikan, terutama kepada khatib sendiri, kepada seluruh jemaah, agar selalu kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata yang sesungguhnya, takwa dalam arti kata takut kepada Allah, yaitu melaksanakan yang diperintah oleh Allah serta meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsu kunta, takutlah kamu kepada Allah dimanapun saja berada. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat kali ini, yaitu khutbah kita tentang berbakti kepada kedua orang tua, yaitu yang dikenal dengan ihsanu bi walidayni, yaitu berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua adalah merupakan kewajiban bagi setiap kita, merupakan kewajiban bagi setiap manusia. Adanya kita ini tentu adanya perantara kedua orang tua. Adanya kita di dunia ini tentu adanya kedua orang tua kita, yaitu ayah dan ibu atau bapak dan ibu. Nah, yang terlebih-lebih adalah yaitu ibu yang telah mengandung kita selama 9 bulan lamanya di dalam kandungan.
Kemana pergi dibawa? Semakin lama semakin berat. Lamanya adalah kita di rahim ibu kita itu 9 bulan lamanya. Nah, lalu kemudian ibu kita melahirkan kita. Tantangannya itu ada 2, yaitu antara hidup dan mati. Melahirkan itu tantangannya 2, antara hidup dan mati. Begitulah perjuangan seorang ibu kita masing-masing. Lalu kemudian setelah kita dilahirkan dan juga menyusukannya yang penuh kasih sayang, dan dia tidak kenal lelah, tidak kenal siang dan malam, tetap kita di bawah kasih sayangnya seorang ibu, menyusukannya hampir sampai bahkan 2 tahun lamanya. Inilah perjuangan seorang ibu. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kepada siapa kami harus berbakti ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, "Kepada ibumu." Kepada siapa lagi ya Rasul? Kepada ibumu. Kepada siapa lagi ya Rasul? Kepada ibumu. 3 kali pertanyaan itu dilontarkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menjawab, ibumu, 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 sampai 3 kali. Nah, begitulah peranan seorang ibu yang sangat besar jihadnya, perhatiannya terhadap anak-anaknya, dan penuh kasih sayang. Tidak ada ibu yang membenci anaknya. Bahkan seekor harimau saja tidak mau dia memakan anaknya sendiri, apalagi kita manusia. Tak ada seorang ibu yang tega membenci anaknya. Begitulah perjuangan seorang ibu. Masyaallah muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah SWT. Kemudian selain seorang ibu tentu ada seorang ayah. Seorang yang juga memiliki kedudukan yang mulia. Beliau adalah seorang pahlawan di dalam rumah tangga kita. Beliau adalah berusaha mencari nafkah untuk keluarganya, bekerja dengan ikhlas, dan dia tidak kenal hujan, tidak kenal panas, bahkan tidak kenal siang dan malam. Dia tetap bekerja demi untuk menghidupi keluarga dan anak istrinya, anak-anaknya, agar bisa dia bahagia, bisa dia sekolah seperti yang lainnya, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang soleh, dan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Luqman ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sayyidul insana biwalidayhi amalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilal masyir. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu bapaknya, ibunya yang telah mengandung dalam keadaan lemah, yang bertambah dan menyapitnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukur kepada ibu bapakmu, hanya kepadakulah tempat kembali. Ayat ini adalah perintah agar kita itu berbakti kepada kedua orang tua kita, yaitu ibu dan ayah kita yang mengasuh tiap hari. Maka jangan sampai kita durhaka
melawan kepada kedua orang tua kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sebuah hadisnya, ridhollahi fi ridho walidain, wa suktullahi fi sukti walidain. Ridha Allah itu terletak kepada kedua orang tua. Murka Allah juga terletak kepada kedua orang tua. Maka jikalau kita sempat durhaka kepada kedua orang tua kita, maka Allah tidak ridho. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, setinggi apapun ilmu kita, maka jikalau kita melawan kepada kedua orang tua, tidak akan ridho, tidak akan diridhoi oleh Allah SWT, dan tidak akan mendapatkan keberkahan dalam hidup ini. Coba kalau orang tua kita telah tersakiti oleh kita, maka segeralah kita minta maaf kepada kedua orang tua kita atas perkataan perbuatan yang pernah kita lontarkan, yang pernah kita lakukan pada orang tua kita. Segera kita minta maaf kepada kedua orang tua kita dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengisyaratkan durhaka kepada kedua orang tua itu termasuk dosa yang paling besar, yaitu al-kabair, yaitu dosa yang paling besar jikalau kita sempat melawan kepada kedua orang tua kita. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tua kita adalah orang yang paling keramat di dunia ini. Kalau toh boleh dibenarkan, dibolehkan untuk menyembah sesama manusia, maka akan diwajibkan untuk menyembah kepada kedua orang tuanya, tapi menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin dan jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Lalu bagaimana cara kita itu berbakti kepada orang tua kita? Cara berbakti kepada orang tua kita yang pertama adalah birru walidain wa ta'a ala amrihi. Yang pertama adalah berbuat baik kepada keduanya dan taat atas perintahnya, asal perintahnya itu tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita taat kepada kedua orang tua kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apabila orang tua menginginkan kita, memanggil kita, apalagi ibu kita, segera kita hadiri. Apa yang bisa kita tolong? Apa yang diberitakan oleh kedua orang tua kita itu kita laksanakan, sepanjang tidak mengajak untuk berbuat syirik ataupun untuk tidak mensekutukan Allah. Segera perintah daripada orang tua itu kita segerakan. Maka oleh karena itu, maka orang tua yang telah memelihara kita itu dari kecil, layanilah mereka sebagaimana orang tua kita itu melayani kita selaku kita masih kecil. Sekarang kamu ini masih dilayani oleh orang tua kita masing-masing, oleh orang tua kita masing-masing. Nanti kamu akan melayani orang tua kamu masing-masing. Ini adalah bakti kepada kedua orang tua. Lalu yang kedua yaitu kawalan
kariman. Yang kedua adalah berbicara dengan baik, lemah lembut, sopan santun kepada kedua orang tua kita, tidak menyakiti hatinya dengan perkataan atau perbuatan. Ketika orang tua kita berbicara menasihatinya, maka dengarkan baik-baik, jangan dijawab. Maka apabila kita menjawab perkataan orang tua, wala taqulu huma uffin, kata Allah Ta'ala, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya perkataan terhadap kedua orang tua kita. Wala taqulu huma uffin. Di sana ada larangan. Larangan namanya, artinya jangan sekali-kali kamu mengucapkan perkataan apabila kita sedang berbicara kepada kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah sakit hatinya, maka keberkahan jauh dari kita. Kemudian yang ketiga doa Al-Huma, yaitu yang ketiga mendoakan keduanya, yaitu memohonkan ampun bagi mereka berdua dan selalu mendoakannya. Tetap kedua orang tua kita itu kita doakan setiap hari, setiap saat, ataupun kita sehabis sholat, sesudah sholat, kita doakan doa yang sudah kita hafalkan, yaitu Allahumma wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan mereka sehabis sholat, mintakan ampun dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, perbanyak kita mohonkan ampun kepada kedua orang tua kita dan selalu kita doakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berbakti kepada keduanya, berbuat baik dan berbakti bila telah meninggal kedua orang tua kita itu, maka kita doakan mereka, baik masih hidup ataupun sudah meninggal orang tua kita, maka kita doakan terus, tetap mendoakan kedua orang tua kita. Inilah cara kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Semoga kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, agar hidup kita mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahilladzi khalaqa samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Asyhadu an la ilaha illallah al-balighul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu
sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma zalamna anfusana wa idza taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله.